Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama duduk melanjutkan pengajian kita dari kitab tafsir Al-Muyassar. Semoga upaya kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, saling mempelajari di antara mereka kitab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja pada pertemuan terakhir kita masih di surat Al-Buruj. Kalau tidak salah kita di ayat yang ke-8 apa 9? Al-Muhim, kita ulang barangkali dari ayat yang ke-9 ya. Kalau dalam kitab tafsir Al-Muyassar di halaman 590. Di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid." Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yaitu dia yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, wa huwa subhanahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai'in syahid, Maha menyaksikan segala sesuatu, la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-9 ini tentunya setelah menceritakan tentang kejadian Ashabul Ukhdud. Sehingga para ulama berkata, innallaha yumhilu wala yuhmil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menunda siksaan untuk orang-orang yang zalim, namun tidak akan lalai dari siksaan tersebut. Ketika Allah memberi kekuasaan dan kekayaan kepada orang-orang kafir, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lalai dan tidak memperhatikan orang-orang kafir ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala perbuatan mereka, mencatat segala perbuatan mereka, karena Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, dan jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwasanya Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka akan terbelalak melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala saking hebatnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq.
Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Para ulama ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, innal ladzina haraqul mu'minina wal mu'minati bin nar. Sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan dengan api, liyusrifuhum an dinillah, agar mereka bisa memalingkan orang-orang yang beriman dari agama Allah, tsumma lam yatubu, kemudian tidak beriman, kemudian tidak bertobat, falahum fil akhirati adzabu jahannam, maka mereka di akhirat kelak akan mendapatkan azab jahannam, walahumul adzabus syadidul muhriq, bagi mereka di akhirat kelak azab yang pedih dan membakar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di kalimat fatanu, innal ladzina fatanu, para ulama berselisih pendapat tentang tafsir kalimat fatan. Kalau dalam terjemahan Departemen Agama, innal ladzina fatanu, orang-orang yang mendatangkan cobaan, mengazab orang-orang yang beriman. Kalau dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan di sini innal ladzina haraqu, orang-orang yang membakar. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Fatanu bisa berarti mendatangkan cobaan, menyiksa. Tafsiran yang kedua bisa jadi artinya juga membakar, karena kalimat fatanu artinya juga membakar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-14, yaumahum 'alan nari yuftanun, pada hari ketika mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di atas api neraka. Mengenai ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, lihatlah bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang kejam ini sudah membakar wali-wali Allah, namun Allah menawarkan kepada mereka taubat. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Artinya ditawarkan kalau mau bertobat, lain ceritanya. Namun Allah Subhanahu wa taala setelah tahu wali-walinya dibakar, menawarkan kepada orang-orang ini untuk bertobat. Padahal kalau menurut kita, orang-orang ini sudah membunuh ribuan kaum muslimin. Sepertinya pintu taubat itu tidak cocok dikasih ke mereka ini, karena perbuatan mereka sangat kejam sekali. Membakar, menonton penyiksaan tersebut, membunuh dari yang tua sampai bayi-bayi sekalipun dibunuh oleh mereka, dibakar bersama ibunya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seandainya mereka bertaubat, niscaya akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya taubat akan menghapus seluruh dosa-dosa sebelumnya. Sebesar apapun dan sekejam apapun dosa tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seorang hamba bertaubat. Pelajaran yang lainnya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman di bawah kekuasaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang pun ada orang-orang yang beriman berada di bawah kekuasaan orang-orang yang zalim, di bawah kekuasaan musuh-musuh Allah.
Sehingga orang-orang yang beriman ini disiksa, dibunuh, diburu. Kaum wanita-wanitanya direndahkan, bahkan bisa jadi diperkosa, diinjak-injak kehormatannya. Namun semua itu terjadi untuk sebuah hikmah yang besar. Dan sikap kita, karena Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi, pemilik badan dan nyawa kita. Jika kita tidak mampu berbuat apa-apa untuk membela diri kita pada keadaan yang seperti itu misalnya, maka kita serahkan dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridha atas takdir Allah, kita terima semua apa yang terjadi, mengharapkan pahala dan bersabar. Karena kematian itu tidak akan menyakitkan bagi orang-orang yang seperti ini. Sama seperti kematian pejuang yang syahid di medan jihad. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ma yajidu syahidu min massil qatli, seorang syahid itu tidak akan merasakan sakitnya mati dibunuh illa kama yajidu ahadukum min massil qarsah, kecuali sebagaimana salah seorang di antara kalian merasakan sakitnya digigit semut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam keadaan yang kita tidak mampu membela diri kita, sikap kita sekali lagi pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu membela diri. Kita sudah coba untuk membela diri sampai akhirnya kita terbunuh, atau akhirnya kita tersiksa. Mau bunuh diri tidak boleh. Ya kita pasrah ke takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun terjadi kematian pada saat itu, kematian itu tidak akan terasa sakit untuk orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertahankan agama dan keyakinan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah keberuntungan yang besar. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, innal ladzina saddaqullaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa amilul a'mal salihat, dan mengerjakan amal-amal saleh, lahum jannatun tajri min tahti qusurihal anhar, bagi mereka sungai-sungai yang mengalir di bawah istana-istana mereka. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya meskipun orang-orang mukmin itu disiksa dengan sadisnya sampai mati, maka sungguh yang seperti ini adalah hal terbaik yang didapat oleh orang mukmin. Disiksa, tapi ini hal terbaik yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menyegerakan bagi mereka kenikmatan surga. Coba bandingkan kehidupan kita di dunia ini. Susah. Semua harus diraih dengan harta, dengan tenaga, dengan kepayahan. Di sekeliling kita banyak para penguasa-penguasa yang zalim, sewenang-wenang. Dunia ini serba kurang. Kenikmatannya kenikmatan yang bisa hilang begitu saja. Bandingkan dengan surga yang tidak ada kesedihan di dalamnya. Seluruhnya adalah kenikmatan, tidak ada kesusahan sedikit.
Tentu kalau orang mukmin disuruh milih dunia apa surga, semua akan milih surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau memilih ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Memilih bersama Allah Subhanahu wa taala. Memilih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala daripada bertahan hidup di dunia ini. Jadi kalau ada orang mukmin yang mati disiksa dengan sadisnya, kemudian kita bertanya-tanya, kok Allah tidak menolong orang yang seperti itu? Dia kan hambanya yang beriman, itu kejam sekali itu penguasa ini, penguasa itu. Jawabannya kita tidak tahu hikmah di baliknya. Hikmahnya sangat besar. Ini adalah keuntungan untuk orang yang disiksa tersebut. Bisa langsung mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan kalau masuk kuburan itu nunggunya lama baru masuk surga. Entah kapan terjadinya kiamat itu. Kita juga harus beriman bahwasanya di surga itu ada nikmat kubur namanya. Nikmat kubur itu diambilkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Janaiz, Ahkamul Janaiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang mukmin yang dicabut nyawanya, kemudian masuk ke alam barzakh, diuji oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir. Setelah lulus ujian, ditanya, setelah dia bisa menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasanya diperintahkan kepada para malaikat, afrishuhu minal jannah, hamparkan bagi dia hamparan dari surga. Alas, kasih alas kuburannya itu. Alasnya diambilkan dari mana? Dari surga. Subhanallah. Tentu saja alas dari surga tidak seperti ini. Sangat nikmat jelas. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan dia pintu menuju surga. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fayatihi min rauhiha wa tibiha, kemudian datanglah dari arah pintu yang terbuka menuju surga itu angin sepoi-sepoi. Anginnya surga, pohonnya surga saja. Diceritakan dalam hadis yang sahih, orang yang paling terakhir masuk surga itu mengelilingi pohonnya surga itu, saking kagumnya dia pikir itu surga. Itulah kenikmatan yang besar. Itu baru pohonnya. Dia belum sampai ke tempatnya dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dikirimkan angin dari surga menuju kuburan. Dan juga datang dari arah pintu itu bau yang harum, baunya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basarih, kemudian dilebarkan kuburannya itu sejauh mata memandang. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian juga bersabda, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, pada saat itu datanglah seseorang yang tampangnya cakep sekali, hasanul thiyab, pakaiannya indah, thayyibur rih, baunya harum. Fayaqul, kemudian orang yang datang ini berkata kepada orang mukmin ini, absyir billadzi yasurruk, bergembiralah dengan sesuatu yang akan membuat kamu senang. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang dijanjikan untukmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqululah,
Kemudian orang mukmin itu bertanya kepada yang baru datang ini, "Man anta? Siapa kamu ini?" "Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair." Wajahmu ini seperti wajah orang yang datang membawa kebaikan. Fayaqul, orang yang datang ini berkata, "Ana amaluka shalih." Saya ini amal solehmu. Fayaqul, kemudian orang mukmin ini berdoa, "Rabbi aqimis sa'a." Ya Rabbku, segera datangkanlah hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali ke keluargaku dan hartaku di surgamu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, untuk orang-orang yang beriman tidak akan sendiri di surganya Allah, di kuburannya, di alam barzakh. Dia akan bersama amal soleh yang menemani dengan sekian banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga alam barzakh itu terasa sebentar, saking nikmatnya. Terjadilah hari kiamat, kemudian dia dibangkitkan dan mendapatkan keutamaan-keutamaan di padang mahsyar. Kemudian dengan mudahnya dia melewati segala ujian dan cobaan, dan dia pun masuk ke dalam surga. Subhanallah, sangat beruntung sekali orang yang seperti ini. Hanya dengan menanggung siksaan, azab dunia dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dengan bersabar, yang mati pun itu rasanya seperti digigit semut doang. Kan beruntung. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Walaupun demikian, kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharap berdoa untuk mendapat cobaan seperti ini, dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tatamannaw liqa'al adu." Jangan kalian berharap ketemu musuh, jangan. Berharaplah kehidupan yang baik, doalah untuk kehidupan yang tentram, sejahtera. Kan lebih baik sejahtera di dunia, tidak mendapatkan ujian-ujian yang sulit barangkali, kemudian di akhirat juga bisa mendapatkan kenikmatan, di alam barzakh mendapatkan kenikmatan kubur, di padang mahsyar juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian masuk surga. Itu lebih baik bagi orang mukmin. Akan tapi kalau kita mendapat ujian besar seperti ini, seperti Ashabul Ukhdud ini, maka kita bersabar dan kita petik hikmahnya. Di baliknya ada keutamaan yang besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna batasya rabbika lasyadid." Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, "Inna intiqama rabbika min a'dahihi wa adzabihi wa adzabahu lahum la'azimun syadid." Sesungguhnya pembalasan Rabbmu kepada musuh-musuhnya dan azab Rabbmu kepada mereka la'azimun, sungguh sangat besar, syadid dan pedih. Azab yang dimaksud di ayat ini adalah azab dunia dan azab akhirat. Azab akhirat pastinya akan ditimpakan untuk orang-orang kafir. Adapun azab dunia bisa segera ditimpakan dan bisa juga digabung semuanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang-orang zalim di dunia ini tidak mendapatkan azab, hidup tetap senang, dapat banyak harta, tapi dia mengazab orang-orang muslim, orang-orang mukmin sampai dia meninggal dunia. Terlihat meninggal dunia juga slow-slow saja. Sungguh orang yang seperti ini, azab di dunianya dikumpulkan untuk dia nanti supaya mendapatkan azab yang lebih pedih di akhirat. Bisa jadi juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab itu pribadi-pribadi. Diturunkan azab kepada orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin secara pribadi.
Seperti misalnya pendiri Turki modern misalnya, penghancur khilafah Utsmaniyah misalnya. Diceritakan azab yang menimpanya luar biasa, tapi pribadinya saja. Penyakit-penyakit gatal yang tidak bisa sembuh sehingga dia bisa teriak saking tersiksanya dia. Kabarnya juga dia minta dibawa ke tengah lautan karena orang-orang di istananya terganggu dengan teriakan dia. Badannya panas. Tidak ada obat yang bisa mengobati dia. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut berhari-hari. Wallahu ta'ala alam. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab itu kepada satu penduduk negeri sekaligus. Padahal yang zalim itu cuman sebagian dari penduduk negeri tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabb apabila dia mengadab penduduk satu negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya sangat pedih lagi keras. Ayat yang ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk ini dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar, para ahli tafsir berkata, innahu huwa yubdi'ul khalqa. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan. Summa yu'iduhu, kemudian dia akan mengembalikan, menghidupkannya kembali nanti di akhirat. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama sesuai dengan terjemahan Departemen Agama dan sesuai dengan tafsir kitab Al-Muyassar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para makhluk kali pertama dan akan mengulangi penciptaan itu di akhirat kelak ketika mereka dibangkitkan. Orang mukmin bagaimanapun dahsyatnya musibah yang menimpanya, ia bisa menyabarkan dirinya dengan keyakinan bahwasanya ia tidak akan rugi apa-apa. Rugi apa dia disiksa? Paling sakitnya sebentar saja. Rugi harta benda, memang harta benda akan ditinggal kalau meninggal dunia. Tidak ada yang kita bawa ke akhirat. Rugi barangkali kasihan keluarganya dan sebagainya, memang juga akan terjadi demikian. Kalau ajal sudah tiba, orang meninggal dunia, orang yang ditinggal memang terlihat kasihan, tapi takdirnya, tapi rezekinya bukan di tangan orang yang meninggal dunia tersebut. Rezekinya di tangan Allah. Akan datang rezeki dari jalan-jalan yang lain. Jadi tidak rugi apa-apa. Ia akan diciptakan kembali nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi balasan yang terbaik atas keimanan dan kesabaran. Sebaliknya kalau orang kafir, sebagaimanapun hebatnya ia, sebagaimanapun besar kekuasaannya di muka bumi ini, di kerajaannya atau di pemerintahannya, punya banyak pasukan, dia bisa melakukan apa saja kepada rakyatnya, bisa menyiksanya, bisa membakarnya hidup-hidup, dari yang tua sampai yang bayi-bayi sekalipun. Kalau di negeri kita kan tidak mungkin dikerjakan yang seperti ini. Mana ada penguasa di sini yang bisa berbuat zalim, sangat zalim seperti ini? Tidak ada zaman sekarang. Kekuasaannya kecil. Tapi kalau raja-raja zaman dulu, subhanallah, kekuasaannya luar biasa. Tentaranya banyak juga. Kalau mau mengadab orang sampai yang bayi-bayi bisa disiksa sama dia, siapa yang mau bersuara? Walaupun dia punya kekuasaan yang seperti ini, ia tidak akan bisa menghindari kematian. Pasti akan mati. Dan tidak akan bisa menghindari hisab dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bisa menghindari azab di akhirat kelak. Pasti akan dibangkitkan, diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan yang cukup untuk dia. Wala'udzubillah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tafsiran yang kedua,
Dialah Allah yang memulai menyiksa orang-orang yang zalim tersebut di dunia, untuk kemudian akan mengulangi kembali siksaan tersebut di akhirat kelak. Jadi wa huwal ladzi yubdi'u adzabahu, yang memulai pertama kali disiksa orang-orang yang zalim ini di dunia ini, kemudian nanti akan diulang, wa yu'id, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan tersebut di akhirat kelak. Ini tafsiran yang kedua. Ini jelas ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, baik di tafsiran pertama maupun tafsiran yang kedua. Ayat yang ke-14. Wa huwal ghafurul wadud, dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, wa huwal ghafuru liman taba, dialah yang Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Katsirul mawaddah wal mahabbah, banyak kasih dan cintanya li auliyaih, untuk para wali-walinya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini juga menegaskan bahwasanya kalaupun terjadi penyiksaan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka dialah Allah yang Maha Pengampun. Tidaklah Allah menurunkan cobaan tersebut kecuali karena Allah hendak mengampuni dosa-dosa para wali. Dan dialah Al-Wadud, yang Maha Kasih dan cinta kepada wali-walinya. Walinya dikasih cobaan tersebut karena Allah cinta kepada mereka, bukan karena Allah benci, karena cinta. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan abtalah. Allah jika mencintai satu hamba, maka Allah akan mengujinya. Dan dia, Allah Maha tahu bahwasanya hambanya ini akan bisa melewati ujian tersebut, diberi ujian yang bisa dia lewati, sehingga Allah memberinya pahala, mengangkat kedudukannya, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa. Allah memberikan ujian karena kasih dan cintanya kepada auliya-Nya. Kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Kata ini diambil dari Al-Maghfirah, yang artinya menutupi dan melindungi. Jadi pada hakikatnya ketika kita beristighfar, kita itu memohon maghfirah, memohon agar dosa kita ditutupi oleh Allah dan dilindungi dari akibat-akibat buruk. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin berkata bahwasanya tidak seperti prasangka sebagian orang, kita memohon maghfirah, beristighfar itu hanya memohon agar dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Tapi lebih dari itu. Kita memohon maghfirah dari Allah, yaitu kita memohon terhapusnya dosa dan hilangnya dampak atau bekas dosa tersebut, serta kita meminta perlindungan dari akibat buruk dari dosa-dosa tersebut. Karena tiap dosa kita punya akibat buruk, punya dampak, punya bekas, dan punya catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang minta kita diampuni, dihapus, dihilangkan, dilindungi kita dari akibat-akibat buruk dosa-dosa kita. Kenapa? Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan alasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa menutup dosa-dosa hamba-hambanya yang tidak mohon ampun sekalipun. Kita ini banyak di antara kita yang terkadang belum istighfar, belum mohon ampun dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Tapi yang tahu dosa yang pernah kita kerjakan itu barangkali cuma kita sendiri, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengetahuan khalayak ramai. Mungkin orang tua kita tidak tahu, saudara kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu, teman-teman kita tidak ada yang tahu dosa kita tersebut. Hanya kita saja yang tahu.
Kenapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi. Padahal kita belum istighfar, belum mohon ampun. Ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum muslimin. Sebenarnya kita ini kalau dimuliakan, dihormati orang lain, itu bukan karena kita tidak punya dosa. Bukan karena kita tidak punya kesalahan. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya dosa dan tidak punya kesalahan. Setiap kita punya dosa walaupun dosa kecil, punya kesalahan. Tapi kita ini dimuliakan dan dihormati oleh orang lain karena Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa kita tersebut dari pengetahuan manusia, dari pandangan orang lain. Seandainya ada saja satu dosa yang kelihatan di khalayak ramai, ditahu oleh orang-orang, masyarakat satu kota barangkali atau satu negeri barangkali, ini saya tidak akan ada orang yang menghormati kita. Al-Imam Muhammad bin Wasi' dinukil dari kitab Syiarul A'lam An-Nubala berkata, seandainya dosa-dosa itu punya bau, ini saya tidak akan ada seorang pun yang akan duduk denganku. Kalau dosa itu punya bau, semua orang bisa mencium, wah ini pendosa, dan semua orang akan bau. Subhanallah, tidak ada orang yang mau duduk dekat kita. Jadi para ulama menjelaskan, jika ada satu aib seorang hamba dibuka di depan umum, maka pertanda bahwasanya ia itu sudah terlalu sering melakukan dosa tersebut. Karena biasanya jika orang itu melakukan dosa pertama kali, Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya. Tidak ada yang tahu kecuali barangkali dia dan segelintir orang saja. Tapi kalau sudah kebanyakan berulang-ulang melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya. Dibuat aib itu tersebar ke sana kemari, dibicarakan oleh orang. Kalau zaman sekarang barangkali sudah keluar di YouTube, sudah keluar di sana sini. Waliyadzubillah. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Al-Ghafur yang telah menutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Bayangkan kalau kita diperlakukan seperti satu kaum dari bangsa Bani Israel. Al-Imam Al-Baihaqi menukilkan dalam kitab beliau Syu'abul Iman, bahwasanya Bani Israel dulu, ada sekelompok Bani Israel, kalau salah seorang di antara mereka melakukan dosa, akan ditulis dosa tersebut di pintu rumah. Subhanallah, baru melakukan dosa sudah ada tulisannya di pintu rumahnya, melakukan dosa ini, melakukan dosa ini. Jadi skandalnya ketahuan, aibnya itu diketahui oleh tetangga-tetangganya, oleh orang-orang yang mendatangi rumahnya. Nggak bisa dihapus sudah itu tulisan tersebut. Subhanallah. Untung kita ini jadi orang Muslim, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diberi ujian semisal ini. Bahkan dosa-dosa kita tidak hanya ditutupi di dunia ini, namun di akhirat, di padang mahsyar, di depan seluruh penduduk dunia, di pengadilan Allah, Allah akan menutup aib